Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Ragil Pamungkas, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palembang, jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang generator DC untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum mesin listrik 2. Baiklah, kita mulai dari definisi generator DC. Generator DC atau sebuah perangkat mesin listrik dinamis yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Jadi generator ini mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Terus hasil arus yang dihasilkan itu adalah arus DC atau arus arah. Generator DC dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan dari rangkaian belitan magnet atau penguat eksitasinya terhadap jangkar. Jenis generator DC yaitu: yang pertama, generator penguat terpisah, kedua, generator shunt, dan yang ketiga, generator kompon. Selanjutnya, konstruksi generator DC. Pada umumnya, generator DC dibuat dengan menggunakan magnet permanen dengan 4 kutub rotor, regulator tegangan digital, proteksi terhadap beban lebih, starter eksitasi, penyearah, bearing dan rumah generator atau chassis, serta bagian rotor. Contohnya ada di gambar berikut ini. Nah, ini adalah contoh dari konstruksi generator. Di situ ada bagian komutator, penguat eksitasi, papan terminal, jangkar, lubang angin, dan poros penggerak. Pada umumnya, generator DC dibuat dengan menggunakan magnet permanen. Tadi magnet permanen itu yang ada di bagian casingnya, wadah dari jangkar. Generator DC itu terdiri dari 2 bagian, yaitu stator. Stator itu bagian mesin DC yang diam, dan bagian rotor yaitu bagian mesin DC yang berputar. Bagian stator tersebut terdiri dari rangka motor, belitan stator, sikat arang, bearing, dan terminal box. Nah, itu adalah bagian dari rotor. Sedangkan bagian stator. Nah, sedangkan bagian rotor terdiri dari komutator, belitan rotor, kipas rotor, dan poros rotor. Itu bagian dari rotor. Bagian yang harus menjadi perhatian untuk perawatan secara rutin adalah sikat arang yang akan memendek dan harus diganti secara periodik atau berkala. Selanjutnya, prinsip kerja dari generator. Pembangkit tegangan induksi oleh sebuah generator diperoleh melalui 2 cara. Yang pertama, dengan menggunakan cincin seret, menghasilkan tegangan induksi bolak-balik. Yang kedua, dengan menggunakan komutator, menghasilkan tegangan DC. Proses pembangkitan tegangan induksi tersebut dapat dilihat pada gambar 2. Gambar 2, pembangkit tegangan induksi. Jika rotor diputar dalam pengaruh medan magnet, maka akan terjadi perpotongan medan magnet oleh lilitan kawat pada rotor. Hal ini akan menimbulkan tegangan induksi. Tegangan induksi terbesar terjadi saat rotor menempati posisi seperti gambar 2, A dan C. Nah, di situ tegangan induksi terbesar terjadi saat rotor menempati pada gambar 2, A dan C. Pada posisi ini terjadi perpotongan medan magnet secara maksimum oleh penghantar. Sedangkan posisi jangkar pada gambar 2 bagian B akan menghasilkan tegangan induksi 0. Hal ini karena tidak adanya perpotongan medan magnet dengan penghantar pada jangkar atau rotor. Nah, daerah yang B itu termasuk daerah netral. Oke, lanjut ke gambar 3. Rotor yang dihasilkan melalui cincin seret dan komutator. Nah, jika ujung belitan rotor dihubungkan dengan slip ring berupa 2 cincin, atau disebut juga dengan cincin seret,
seperti ditunjukkan pada gambar 3 bagian 1, maka dihasilkan listrik AC, arus bolak-balik, berbentuk sinusoidal. Bila ujung bilitan rotor dihubungkan dengan komutator satu cincin, gambar 3 bagian 2, dengan dua belahan, maka dihasilkan listrik DC dengan gelombang positif. Rotor dari generator DC akan menghasilkan tegangan induksi bolak-balik. Sebuah komutator berfungsi sebagai penyearah tegangan AC. Besarnya tegangan yang dihasilkan oleh sebuah generator sebanding dengan banyaknya putaran dan besarnya arus eksitasi, arus pongkat medan. Oke, lanjut. Kita masuk ke penjelasan tentang jangkar generator DC. Jangkar generator DC adalah sebuah lilitan pada rotor yang berbentuk silinder beralur. Lilitan tersebut merupakan tempat terbentuknya tegangan induksi. Pada umumnya, jangkar terbuat dari bahan yang kuat, mempunyai sifat ferromagnetik dengan permeabilitas yang cukup besar. Permeabilitas yang besar diperlukan agar lilitan jangkar terletak pada daerah yang induksi magnetnya besar, sehingga tegangan induksi yang ditimbulkan juga besar. Lilitan jangkar terdiri dari beberapa kumparan yang dipasang di dalam alur jangkar. Tiap-tiap kumparan terdiri dari lilitan kawat atau lilitan batang. Ini adalah contoh dari jangkar generator DC. Bagian-bagiannya, di antaranya itu ada bearing, jangkar, lilitan jangkar, komutator, dan poros. Reaksi jangkar, flux magnet yang ditimbulkan oleh kutub-kutub utama dari sebuah generator saat tanpa beban disebut flux medan utama. Pada gambar 5 contohnya. Flux ini memotong lilitan jangkar sehingga timbul tegangan induksi. Bila generator dibebani, maka pada penghantar jangkar timbul arus jangkar. Arus jangkar ini menyebabkan timbulnya flux pada penghantar jangkar tersebut dan biasa disebut flux medan jangkar. Gambar 6. Pada gambar 5, di sini ada contoh dari medan eksitasi generator dan medan reaksi jangkar generator. Bisa diperhatikan. Munculnya medan jangkar akan memperlemah medan utama yang terletak di sebelah kiri kutub utara dan akan memperkuat medan utama yang terletak di sebelah kanan kutub utara. Pengaruh adanya interaksi antara medan utama dan medan jangkar ini disebut reaksi jangkar. Reaksi jangkar ini mengakibatkan medan utama tidak tegak lurus pada garis netral N, tetapi bergeser sebesar sudut A. Dengan kata lain, garis netral akan pergeseran garis netral akan melemahkan tegangan nominal generator. Untuk mengembalikan garis netral ke posisi awal, dipasangkan medan magnet bantu atau interpol atau kutub bantu, seperti ditunjukkan pada gambar 7 bagian A. Ini gambar 7 dengan generator dengan kutub bantu A dan generator kutub utama kutub bantu bilitan kompensasi. Lilitan magnet bantu berupa kutub magnet yang ukuran fisiknya lebih kecil dari kutub utama. Dengan bergesernya garis netral, maka sikat yang diletakkan pada permukaan komutator dan tepat terletak pada garis netral N juga akan bergeser. Jika sikat dipertahankan pada posisi semula, maka akan timbul percikan bunga api dan ini sangat berpotensi menimbulkan kebakaran atau bahaya lainnya. Oleh karena itu, jika sikat juga harus digeser sesuai dengan pergeseran garis netral. Bila sikat tidak digeser, maka komutasi akan jelek sebab sikat terhubung dengan penghantar yang mengandung tegangan. Reaksi jangkar ini dapat juga diatasi dengan kompensasi yang dipasangkan pada kaki kutub utama, baik pada lilitan kutub utara maupun kutub selatan, seperti ditunjukkan pada gambar 7 bagian A dan B, generator dengan komutator dan lilitan kompensasinya. Kini, dalam rangkaian generator DC memiliki 3 lilitan magnet, yaitu lilitan magnet utama, lilitan magnet bantu atau interpol, dan lilitan magnet kompensasi. Oke, kita masuk ke jenis-jenis generator DC. Generator DC itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, generator penguat terpisah. Selanjutnya, generator Shunt dan generator kompon. Pada generator penguat terpisah,
Belitan eksitasi, penguat eksitasi tidak terhubung menjadi satu dengan rotor. Terdapat dua jenis generator penguat terpisah, yaitu penguat elektromagnetik, contohnya ada di gambar 8 bagian A. Yang kedua, magnet permanen atau magnet tetap, contohnya ada di gambar 8 bagian B. Energi listrik yang dihasilkan oleh penguat elektromagnet dapat diatur melalui pengaturan tegangan eksitasi. Pengaturan dapat dilakukan secara elektronik atau magnetik. Generator ini bekerja dengan catu daya DC dari luar yang dimasukkan melalui belitan F1 dan F2. Penguat dengan magnet permanen menghasilkan tegangan output generator yang konstan dari terminal rotor A1 A2. Karakteristik tegangan V relatif konstan dan tegangan akan menurun sedikit ketika arus beban 1 dinaikkan mendekati harga nominalnya. Nah, karakteristik generator penguat terpisah. Gambar 9 menunjukkan A. Karakteristik generator penguat terpisah saat eksitasi penuh atau IE-nya 100% dan saat eksitasi setengah penuh atau IE-nya 50%. IE adalah arus eksitasi, I adalah arus beban. Tegangan output generator akan sedikit turun jika arus beban semakin besar. Selanjutnya, kerugian tegangan akibat reaksi jangkar. Penurunan tegangan akibat resistansi jangkar dan reaksi jangkar selanjutnya mengakibatkan turunnya pasokan arus penguat ke medan magnet sehingga tegangan induksi menjadi kecil. Oke, selanjutnya itu generator Sun. Nah, pada generator Sun, penguat eksitasi E1 dan E2 terhubung paralel dengan rotor A1 A2. Tegangan awal generator diperoleh dari magnet sisa yang terdapat pada medan magnet stator. Nah, rotor berputar dalam medan magnet yang lemah, dihasilkan tegangan yang akan memperkuat medan magnet stator sampai dicapai tegangan nominalnya. Pengaturan arus eksitasi yang melewati belitan Sun E1 dan E2 diatur oleh tahanan geser. Makin besar arus eksitasi Sun, makin besar medan penguat Sun yang dihasilkan, dan tegangan terminal meningkat sampai mencapai tegangan nominalnya. Diagram rangkaian generator Sun dapat dilihat pada gambar 10. Nah, ini contohnya. Jika generator Sun tidak mendapatkan arus eksitasi, maka sisa magnetisasi tidak akan ada. Atau jika belitan eksitasi salah sambung, atau jika arah putaran terbalik, atau rotor terhubung singkat, maka tidak akan ada tegangan atau energi listrik yang dihasilkan oleh generator tersebut. Nah, karakteristik generator Sun. Generator Sun mempunyai karakteristik seperti ditunjukkan pada gambar 11. Tegangan output akan turun lebih banyak untuk kenaikan arus beban yang sama dibandingkan dengan tegangan output pada generator penguat terpisah. Sebagai sumber tegangan, karakteristik dari generator penguat terpisah dan generator Sun tentu kurang baik karena seharusnya sebuah generator mempunyai tegangan output yang konstan. Namun hal ini dapat diperbaiki pada generator kompon. Nah, generator kompon mempunyai dua penguat eksitasi pada inti kutub utama yang sama. Satu, penguat eksitasi merupakan penguat Sun dan lainnya merupakan penguat seri. Diagram rangkaian generator kompon ditunjukkan pada gambar 12. Pengatur medan magnet D1 dan D2 terletak di depan belitan Sun. Oke, selanjutnya generator kompon. Gambar 13 menunjukkan karakteristik generator kompon. Tegangan output generator terlihat konstan dengan pertambahan arus beban baik pada arus eksitasi penuh maupun eksitasi 50%. Hal ini disebabkan oleh adanya penguatan lilitan seri yang cenderung naik tegangannya. Nah, jika arus beban bertambah besar, jadi ini merupakan kompetensi dari generator Sun yang cenderung tegangannya akan turun jika arus bebannya naik. Oke, teman-teman, sekian penjelasan singkat dari saya. Bila ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Bila ada saran juga ya mohon disampaikan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.